Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar pada matriks. Untuk pertemuan sekarang masih operasi matriks, tapi kita lanjut pada perkalian matriks dengan matriks. Nah, perkalian matriks dengan matriks ini ada syaratnya, dua matriks dapat kita kalikan, ya. Misalkan ada matriks A dan matriks B. Nah, syarat matriks A dan matriks B ini dapat dikalikan adalah jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Nah, jadi kita harus perhatikan ordonya. Ordonya berapa? Contoh di sini ya. Misalkan matriks A ordonya M kali K dan matriks B ordonya K kali N. Nah, di sini banyak kolom pada matriks A adalah K, sedangkan banyak baris pada matriks B adalah K juga. Nah, karena di sini kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B, maka matriks A dan matriks B bisa kita kalikan. Nah, kita misalkan hasil perkaliannya adalah matriks C. Nah, untuk ordo matriks C ini dapat kita ketahui yaitu banyak barisnya diambil dari banyak baris matriks A, sedangkan banyak kolomnya kita ambil dari banyak kolom matriks B. Jadi ordonya adalah M kali N. Nah, jadi sebelum kita mengalihkan dua matriks, kita bisa memprediksi berapa ordo dari hasil perkalian matriks tersebut, ya. Kita pakai cara seperti ini untuk mengetahui ordonya berapa. Jadi nanti setelah dikalikan, apakah ordonya sama atau tidak dengan yang kita dapatkan. Jika berbeda, berarti ada kesalahan pada proses kalian mengalihkannya, ya. Nah, sekarang untuk cara mengalihkannya. Cara mengalihkan dua matriks di sini caranya adalah kita mengalihkan elemen-elemen pada baris matriks yang pertama dengan elemen-elemen pada kolom matriks kedua, lalu kita jumlahkan. Atau di sini dapat dikatakan caranya itu menjumlahkan hasil kali elemen-elemen baris pada matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua, ya. Contoh di sini misalkan ada matriks A-nya A B C D, matriks B P Q R S. Nah, kita mengalihkannya adalah mengalihkan baris pada matriks A, elemen-elemen baris pada matriks A dengan elemen-elemen kolom pada matriks B, ya. Yang A kita kalikan dengan P, lalu dijumlahkan dengan B dikali dengan R. Hasilnya seperti ini. Kita letakkan di elemen baris pertama, kolom pertama atau A11, karena kita mengalihkannya adalah baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B. Nah, untuk mencari elemen A21, ya, elemen baris kedua kolom pertama A21, caranya adalah kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama. Jadi C dikali dengan P ditambah D dikali dengan R. Ya, ini hasilnya. Untuk mencari elemen pada baris pertama kolom kedua, berarti kita mengalihkan baris elemen pada baris pertama dengan elemen-elemen pada kolom kedua, ya. Kita letakkan di A12. Yang A dikali dengan Q ditambah B dikali dengan S. Nah, untuk mencari elemen pada baris kedua kolom kedua, maka kita mengalihkan elemen-elemen pada baris kedua dengan kolom kedua, ya. Jadi elemen baris kedua itu C kita kalikan dengan Q ditambah D kita kalikan dengan S. Nah, didapatkan seperti ini, ya. Jadi kita mengalihkan adalah baris kali kolom, bukan kolom kali baris. Jangan terbalik. Kalau terbalik maka hasilnya pasti salah, ya. Jadi
tolong dipahami. Sekarang kita lihat contoh di sini. Contoh pertama, diketahui matriks-matriks sebagai berikut. Di antara beberapa matriks di atas, manakah matriks yang dapat dikalikan? Nah, ini baru memahami, ini soalnya tentang matriks mana yang bisa kita kalikan ya. Nah, tadi syaratnya dua matriks dapat dikalikan jika banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Nah, kita perhatikan satu-satu yang matriks A dengan matriks B. Matriks A di sini banyak barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ordonya di sini adalah 2 kali 3. Sedangkan matriks B ordonya 2 kali 2. Sini ya, A 2 kali 3, B 2 kali 2. Nah, karena banyak kolom pada matriks A tidak sama dengan banyak baris pada matriks B, maka matriks A dan matriks B tidak dapat kita kalikan ya. Jadi ini perhatikan. Sekarang matriks A kita lihat dengan matriks C. Matriks A ordonya 2 kali 3, matriks C 3 kali 2. Nah, di sini banyak kolom matriks A-nya 3, banyak baris matriks C-nya juga 3 ya. Ini ada 3 baris dan ada 2 kolom pada matriks C. Nah, karena di sini banyak kolom dan banyak barisnya sama, maka kedua matriks bisa kita kalikan. Nah, ordo hasil perkaliannya nanti pasti adalah 2 kali 2 ya. Kita ambil dari banyak baris matriks A dengan banyak kolom matriks C. Pasti hasilnya ordo 2 kali 2. Jika kalian dapatkan matriks dengan ordo yang berbeda, berarti kalian salah dalam mengalikannya ya. Untuk matriks A dan matriks E, matriks A barisnya 2, kolom 3. Matriks E di sini dia ada 3 baris tapi cuma 1 kolom ya, berarti 3 kali 1. Nah, karena di sini banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks E, maka kedua matriks dapat kita kalikan dan ordo hasil perkaliannya nanti adalah 2 dikali 1 ini ya. Nah, untuk seterusnya bisa diperhatikan ya, penjelasannya di sini, jawabannya untuk lebih memahaminya lagi. Oke. Next, untuk contoh soal nomor 2. Di sini tentukan hasil perkalian matriks yang A, matriks 1 2 3 4 dengan 5 6 7 8. Nah, untuk mengalihkan tadi caranya adalah kita mengalihkan elemen-elemen pada baris pada matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua ya. Sekarang untuk mencari elemen pertama, elemen pada baris pertama kolom pertama, berarti kita mengalihkan baris pertama kolom pertama. Nah, 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 7 seperti ini ya. Lanjut baris kedua kolom pertama, 3 dikali 5 ditambah 4 kali 7. Nah, letakkan di sini, letakkan pada baris kedua kolom pertama. Untuk baris pertama kolom kedua, berarti 1 dikali 6 ditambah 2 kali 8. Kita letakkan di baris pertama kolom kedua. Untuk baris kedua kolom kedua, ini 3 kali 6 ditambah 4 dikali 8. Kita letakkan di elemen A22. Nah, setelah selesai pada tahap ini, kita tinggal mengalihkan 1 kali 5, 5 ditambah 2 kali 7, 14 ya. Lalu 15 ditambah 28, 6 ditambah 16, 18 ditambah 32. Hasilnya adalah 19, 22, 43 dan 50. Next, untuk soal yang B, di sini ordo matriksnya adalah 2 kali 3, sedangkan yang satu lagi adalah 3 kali 1 ya. Maka hasilnya nanti pasti ordo 2 dikali 1
ya. 2 baris 1 kolom. Sini kita lihat hasilnya. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Elemen pada baris pertama 2 dikali 8, negatif 4 dengan negatif 1, 7 dengan 10. Kita jumlahkan. Lalu baris kedua juga dengan kolom pertama. 5 dikali 8, 6 kali negatif 1, 3 dikali 10. Lalu kita jumlahkan, maka hasilnya nanti adalah 90, 64. Nah, ini hasilnya adalah ordonya 2 dikali 1. Karena di sini matriks pertama ordonya 2 kali 3, matriks kedua ordonya 3 kali 1. Maka hasilnya adalah matriks berordo 2 kali 1. Oke, untuk soal nomor 3 caranya sama ya. Perkalian matriks bisa Ananda perhatikan baik-baik perkaliannya. Lalu selanjutnya contoh nomor 4. Tunggu sebentar. Untuk yang contoh nomor 3 tadi di sini. Di sini jika ada perkalian dengan negatif ya, ini sebaiknya dikurung. Nah, ini tolong nanti jangan buat seperti ini ya, karena biar tidak ragu nanti yang mana yang kurang, mana yang tambah. Seperti ini Ibu sarankan tidak dibuat ya, nanti pasti banyak kekeliruan nanti yang akan terjadi ya. Jadi bagusnya dikurung saja seperti contoh yang kedua seperti ini ya. Ini lebih jelas. Itu contoh nomor 3. Untuk contoh nomor 4 di sini. Nah, ini sama dengan contoh sebelumnya perkaliannya, tapi di sini matriks yang pertama ordonya adalah 1 kali 2, matriks kedua ordonya 2 kali 1. Nah, hasilnya pasti nanti 1 kali 1 ya. Jadi jangan heran nanti, Bu, hasilnya cuma elemennya cuma 1, Bu. Tidak apa-apa, walaupun elemennya cuma 1, dia tetap matriks ya. Jadi kita kalikan barisnya cuma 1, kalikan dengan kolomnya juga cuma 1. Untuk soal B, di sini ordonya 2 kali 1, matriks keduanya 1 kali 2. Berarti hasilnya pasti nanti 2 kali 2 ya. Nah, di sini barisnya kan cuma 1, elemen pada baris pertama kan cuma 1. Di sini elemen pada elemen pada kolom pertamanya juga 1. Makanya cuma ada 2 dikali 4 saja. Tidak ada kita jumlahkan dengan yang lain karena elemen pada baris pertamanya cuma 1 elemen. Berbeda dengan contoh yang tadi, yang A, di sini pada baris pertamanya ada 2 elemen dan kolomnya juga ada 2 elemen, makanya kita jumlahkan. Tapi jika cuma ada 1 elemen, maka kita tidak jumlahkan, cukup kalikan saja 2 kali 4. Lalu baris keduanya negatif 3 kali 4. Kolom keduanya berarti 2 dikali 2. Baris pada kolom kedua, baris kedua kolom kedua negatif 3 kali 2. Dapat hasilnya 8, 4, negatif 12, negatif 6. Nah, next untuk contoh nomor 5 di sini. Nah, kalau ada elemen matriks yang tidak diketahui, misalkan variabel, misalkan elemennya misalkan X ya, kita dapat soal seperti ini, berarti kita kalikan dulu matriks pada ruas kiri. Kita kalikan dulu, lalu kita samakan, kita gunakan kesamaan matriks. Di sini 2X tambah 18 itu sama dengan 20. Maka kita cari hasil X-nya. 8 kita pindahkan, 20 kurang 8, 12, berarti X-nya adalah 12 bagi 2 dapat 6. Oke, jika masih belum mengerti, coba ulangi lagi, pahami lagi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanyakan ke Ibu. Di sini ada latihan. Ada 3 soal saja.
Silahkan dikerjakan supaya lebih paham. Materi tadi catat di buku catatan, latihan catat, kerjakan di buku latihan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.